Jadi di sini ada sejarah lahirnya Pancasila. Penjajahan Jepang Indonesia terjadi dalam konteks Perang Dunia Kedua, di mana Jepang berusaha memperluas kekuasaannya di Asia Tenggara untuk mengamankan sumber daya alam yang diperlukan untuk mendukung upaya perang mereka. Pancasila, dasar negara Indonesia, lahirnya pada 1 Juni 1945 dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau bisa disebut juga BPUPKI. Pada sidang pertama, Soekarno menyampaikan pidato berjudul Lahirnya Pancasila. Dalam pidatonya, Soekarno mengumumkan 5 dasar Pancasila. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Kemanusiaan. 3. Permusyawaratan. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada 18 Agustus 1945, Pancasila akhirnya disahkan pada sidang PPKI. Pada sidang ini disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Muqaddimah UUD 1945 sebagai dasar Indonesia yang sah. Nah, di sini juga ada pembentukan BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Letnan Jenderal Kumakichi Harada, yaitu pemimpin pemerintah penduduk Jepang di Jawa. Nah, di situ ada tujuan dan tokoh-tokoh. Nah, jadi ada tujuan pembentukan, yaitu ada 3. Yang pertama itu adalah menyelidiki hal-hal penting keterkaitan pembentukan negara Indonesia. Yang kedua ada merumuskan dasar negara Indonesia. Yang ketiga memperbaiki rancangan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di sini ada juga 3 tokoh yang berperan, yaitu ada pertama daerah Jiman Weddiodiningrat itu bertugas menjadi ketua, lalu ada Soekarno bertugas mengemukakan pidato. Yang ketiga ada M. Yamin bertugas perumusan dasar negara. Sidang pertama BPUPKI adalah menyepakati Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Meskipun belum diterapkan secara resmi, berikut adalah beberapa hal yang dibahas dan dihasilkan dalam sidang pertama BPUPKI. Soekarno memperkenalkan Pancasila yang terdiri dari 5 sila. Supomo memaparkan gagasan mengenai konsep negara yang integrasi, yaitu negara yang bertugas melindungi individu dan menyatukan masyarakat. Supomo mengusulkan 5 poin dasar negara, yaitu persatuan, keruangan, keseimbangan, dan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Sidang pertama BPUPKI berlangsung pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Hasil sidang panitia 8. Apa sih isi dari hasil sidang panitia 8? Yaitu menyepakati lambang negara Indonesia, menyepakati negara kesatuan, menyepakati sebuah majelis permusyawaratan rakyat, membentuk panitia penghalus bangsa. Panitia kecil dibentuk oleh BPUPKI setelah sidang pertama pada 1 Juni 1945. Panitia ini bertugas mengumpulkan usulan yang masuk seperti usul mengenai dasar-dasar negara, usul mengenai bentuk serta kepala negara, usul mengenai unifikasi serta federasi, usul mengenai warga negara Indonesia, usul mengenai daerah, soal agama serta negara, dan yang terakhir ada usul mengenai kenegaraan. Jadi di sini juga ada tokoh-tokoh panitia 8, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Moramis, Muhammad Sutarjo. Lalu ada peran panitia 9. Jadi perannya itu yang pertama mengumpulkan usul-usul, lalu yang kedua merumuskan Pancasila, lalu yang ketiga menghadirkan komposisi yang lebih mewakili, lalu yang keempat menyusun rancangan preambul. Lalu terdapat juga tokoh-tokoh dalam panitia 9.
Yang pertama ada Insinyur Soekarno berperan sebagai ketua, lalu Muhammad Hatta berperan sebagai wakil ketua. Lalu ada Wahid Hasyim berperan sebagai anggota, lalu ada Raden Abi Kusno berperan sebagai anggota, lalu Agus Salim berperan sebagai anggota. Lalu ada perubahan pada sila pertama hasil dari panitia 9. Itu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Di sini ada hasil sidang PKI yang kedua, pembentukan negara Republik. Rencana Undang-Undang Dasar UUD yang terdiri dari pembuka, batang tubuh, dan penjelasan UUD yang diambil dari Piagam Jakarta. Berikut ini adalah beberapa proses yang terjadi dalam sidang PKI yang kedua. Pada 11 Juli 1945, Panitia Perencanaan UUD secara bulat menerima program Jakarta sebagai pembuka UUD. Pada 14 Juli 1945, BPUPKI menerima laporan Panitia Perancang UUD yang mencakup penyataan kemerdekaan Indonesia, pembukaan UUD, dan batang tubuh UUD. Pada 16 Juli 1945, BPUPKI resmi menentukan rancangan UUD negara setelah sidang kedua BPUPKI dibubarkan pada 7 Agustus 1945 dan digantikan oleh PPKI pada 19 Agustus 1945. Lalu ada pembentukan PPKI. Jadi PPKI dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. PPKI dibentuk sebagai pengganti BPUPKI yang telah habis masanya pada 8 Juli 1945. Tokoh-tokoh utama dalam PPKI ialah I.R. Soekarno sebagai ketua, Muhammad Hatta sebagai wakil ketua, dan Ahmad Subarjo sebagai penasihat. Lalu tugas PPKI itu mengesahkan Undang-Undang 1945, memilih presiden dan wakil presiden, membentuk komite nasional, membagi wilayah Indonesia, lalu yang terakhir membentuk departemen dan menteri. Jadi di sini ada sidang-sidang PPKI. Nah, sidang PPKI yang pertama itu pada tanggal 18 Agustus 1945. Jadi dalam sidang pertama ini yaitu mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi dalam sidang pertama ini Soekarno itu jadi presiden dan Muhammad Hatta itu menjadi wakil presiden. Nah, pada sidang yang kedua pada tanggal 19 Agustus 1945 itu menetapkan sebagian wilayah Indonesia membentuk komite nasional daerah dan menetapkan 12 departemen bahasa materi. Nah, sidang ketiga itu ada 20 Agustus 1945 yaitu membentuk Partai Nasional Indonesia, membentuk Badan Keamanan Rakyat dan melanjutkan tugas-tugas dari BPUPKI. Berikut adalah hasil sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI. Sidang pertama 18 Agustus 1945 mengesahkan UUD 1945 sebagai konstitusi negara, mengesahkan I.R. Soekarno sebagai presiden dan Drs. Mohatta sebagai wakil presiden, membentuk komite nasional untuk membantu tugas-tugas presiden, merevisi program Jakarta. Terus yang sidang kedua 19 Agustus 2045 membuat 12 departemen dan 4 menteri negara, membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi yaitu Sunda Kecil, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur,
Sumatera, Kalimantan, Maluku, dan Sulawesi. Membentuk Komite Nasional di setiap daerah untuk membantu Presiden. Sidang ketiga 20 Agustus 1945 menetapkan Badan Penolong Keluarga Korban Perang dan Badan Keamanan Rakyat.